Puji Tuhan. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Ya, kita adalah orang-orang yang berbahagia malam hari ini karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk merayakan Natal di tahun ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya ini menjadi anugerah terbesar di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amat terlebih saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi ya, tinggal menghitung hari kita akan menyelesaikan tahun ini. Puji Tuhan. Dan kalau kita menengok kembali ke belakang, malam hari ini juga menjadi malam Natal yang pertama. Kita tidak boleh bersama-sama dengan hamba Tuhan, bahkan juga ada jemaat Tuhan yang sudah mendahului kita. Amang pembela sidang in Aritonang, Amang pendeta Evangelis Dr. Andus Kasiburian STH, bahkan juga jemaat Tuhan Bapak Marpau, dan juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan ini juga menjadi malam perayaan Natal yang pertama bagi saya tanpa mendengarkan suara mama saya lagi. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi dan kondisi seperti itu kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Karena saya yakin dan percaya tiap-tiap kita yang tidak bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai malam hari ini dan dalam perayaan Natal tahun ini, kita percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat 12. Sekali lagi, Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi jemaat Tuhan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kelahiran, dua hal yang tidak bisa kita lupakan. Yang pertama, di dalam kelahiran itu pasti ada penderitaan.
Di dalam kelahiran itu pasti ada kesakitan, penderitaan, dan kesakitan ini saya sebut pengorbanan. Puji Tuhan. Ada orang di zona kainata, ada orang melahirkan, mengenai melahirkan dan mengalami Ada enggak ibu-ibu yang tidak mengalami kesakitan, penderitaan ketika mau melahirkan? Ada yang ada di tempat ini yang tidak mengalami? Saya percaya tidak ada. Ya. Ketika seorang ibu ingin melahirkan bayinya, pasti yang namanya penderitaan, pasti yang namanya kesakitan, ataupun pengorbanan tadi pasti dialami. Puji Tuhan. Ini hal yang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Ada proses kesakitan yang harus dia lewati. Dan dalam dunia medis, Edam Holland di Undang-Undang Dasar 1945 IAP ditemukan kata pembukaan. Dalam dunia medis, khususnya yang berhubungan dengan melahirkan, kelahiran, ada pembukaan. Buka saja. Gitu kan? Buka saja. Langsung anda mulai ada kontak badan desa sautik. Inna. Ibadang binote. Pangdasong dia kontak na hakai nom mau pote. Na mujahadu buku. Buka saja. Langsung nama. Inna. Buka dua. Lenggodang kontraksina. Buka tolu. Bersama dua sampai satu buka 10. Ini proses demi proses yang dialami oleh seorang ibu ketika dia mau melahirkan. Ada satu kesakitan yang begitu luar biasa yang harus dia alami, apalagi saat-saat menjelang kelahiran tersebut. Buka wadu, buku buka sia, satu, buka 10. Ada satu pengorbanan. Bahkan sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum masuk juga dalam pembukaan tadi, seorang ibu juga harus berkorban. Ketika dia tahu bahwa dia sedang mengandung, dia juga harus berkorban. Gak mungkin seorang ibu, suami istri yang sudah sah, begitu tahu dia mengandung, dia buat seperti ini. Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada kesakitan demi kesakitan yang harus dialami. Proses tersebut Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus tentunya menyakitkan. Tetapi di satu sisi, ketika kita mendengarkan kelahiran, melahirkan, ada sukacita. Puji Tuhan. Haleluya. Ketika Mama Rahel mau melahirkan, ibu di palos dokter itu, memang luar biasa perjuangannya, saudara. Ibu lebih kuat lagi, ibu sekuat tenaga. Orang Iloko Songoni ibabe secara tidak langsung mapai tenaga niba. Asugari mana tenaga niba boleh ditransfer di mana? Alai orang hama bayar kadangku. Sampai pada akhirnya
tim medis pun angkat tangan. Udah, Bu, mohon maaf, Pak, mohon maaf. Kita buat jalan terbaik. Akhirnya disesar. Dan lahirlah Rahel. Ketika Rahel lahir dan didengarkan oleh ibunya yang tadi sakit waktu ngedan tadi, buka sada, buka dua, satu, buka 10 nakalingan, begitu sakit sekali yang dialami oleh para ibu-ibu. Tetapi ketika dia mendengarkan suara bayinya, padahal bayinya ini belum dia tahu seperti apa wajahnya, apakah seperti papanya atau seperti mamanya. Tetapi ada sukacita yang begitu luar biasa di dalam dirinya. Puji Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan ketika kita berbicara tentang kelahiran, yang namanya penderitaan, yang namanya pengorbanan, itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan si ibu tadi. Dan juga yang namanya sukacita juga tidak bisa dielakkan. Dia bersukacita ketika dia mendengarkan suara bayinya. Penderitaannya, pengorbanannya terasa terobati. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kaitkan dengan Natal, Natal juga sesungguhnya pengorbanan. Haleluya. Betul Bapak Ibu. Pengorbanan, penderitaan, kesakitan tidak bisa dipisahkan dengan Natal. Yang namanya kesakitan, yang namanya penderitaan juga ada di dalamnya di sana. Yesus Kristus lahir ke tengah-tengah dunia ini. Itu adalah pengorbanan. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Tuhan menjadi juru kunci ketika kita berbicara tentang pengorbanan. Puji Tuhan. Oh, pengorbanan kita belum seberapa Bapak Ibu. Pengorbanan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan, yang sudah Bapak Ibu kerjakan sampai saat ini belum seberapa. Karena Tuhan adalah juru kunci daripada pengorbanan itu sendiri. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjadi penggagas pengorbanan itu sendiri. Puji Tuhan. Tuhan menjadi penggagas daripada pengorbanan itu sendiri, saudara. Jadi ketika engkau bisa berkorban, tidak usah terlalu bangga. Puji Tuhan. Ketika engkau mampu berkorban, tidak usah busung dada. Mana korbanmu? Ini korbanku, ini. Tidak usah. Karena penggagas sesungguhnya pengorbanan itu adalah Allah yang kita sembah. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan seperti ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman Allah telah menjadi manusia. Jangan pikir Bapak Ibu ini bukan sebuah pengorbanan. Allah hadir di tengah-tengah dunia ini menjadi sebuah pengorbanan. Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini merupakan sebuah pengorbanan. Haleluya. Bayangkan yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha kudus, yang maha segala-galanya, dia tinggalkan tahtanya hanya untuk melihat manusia, hanya untuk datang ke tengah-tengah dunia ini. Itu menjadi sebuah pengorbanan yang begitu luar biasa. Dia tinggalkan tahta kemuliaannya Bapak Ibu. Dia tinggalkan kemahakuasaannya, kemahagungannya itu. Hadir
di tengah-tengah dunia. Yang tinggi menjadi rendah. Tetapi bukan rendahan, puji Tuhan. Ngerti maksud saya? Allah yang tinggi datang ke dunia ini menjadi rendah. Tetapi bukan rendahan. Orang yang tinggi, bisa saja Bapak Ibu Saudara dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, dia menjadi rendahan. Maaf Bapak Ibu kalau ada di antara kita para pejabat, misalnya seorang pejabat sudah tinggi pangkatnya, tetapi korupsinya luar biasa. Posisi pangkatnya tinggi tetapi korupsinya luar biasa. Ini namanya Bapak Ibu rendahan. Berbeda dengan Tuhan ketika Dia yang maha tinggi itu hadir di tengah-tengah dunia ini menjadi rendah. Sekali lagi, tidak menjadi rendahan. Ini pengorbanan. Menjadi manusia, dan dikatakan di situ diam di antara kita, diam di antara kita, yang kudus, yang suci, yang maha tinggi, diam di antara kita, diam di antara manusia. Siapa saya ini? Siapa manusia ini? Sehingga yang kudus itu, sehingga yang tinggi itu mau berdiam diri, mau bersama-sama dengan kita. Immanuel, Tuhan beserta kita, puji Tuhan. Apakah karena kekudusan saya? Apakah karena kesucian hidup kita, Bapak Ibu? Oh, tidak. Apakah karena dunia ini sudah suci, sudah bersih tanpa noda dosa? Tidak, Bapak Ibu. Diam di antara kita. Di antara kita ini penuh dengan dosa, penuh dengan lumpur dosa. Di tengah-tengah itulah Dia hadir, puji Tuhan. Tetapi tidak terkontaminasi dengan dosa, puji Tuhan. Haleluya. Dia tidak cemberung ke dalam dosa itu sendiri. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita adalah orang-orang pemberontak. Firman Tuhan katakan tidak ada satu manusia pun yang benar, semuanya sudah berdosa. Luar biasa pengorbanan Dia ya. Haleluya. Mungkin rahita ada mengnodai dan berkorban tua penjual mana burcu doh kan? Burcu bagi anak ni sudah patut di mana tolong. Mungkin masih ada sekitar itu. Tetapi ini pengorbanan Tuhan datang ke tengah-tengah dunia ini. Manusia yang tidak layak itu, disitulah Dia hadir. Puji Tuhan. Bahkan seorang bapak gereja yang bernama Calvin mengatakan bahwa sesungguhnya manusia sudah rusak total depravity. Sudah rusak total. Bayangkan ketika Allah menciptakan manusia itu demikian sempurna. Itu sebabnya ketika Tuhan sudah selesai menciptakan manusia, Tuhan katakan sungguh alam amat baik. Tetapi oleh karena pemberontakan manusia, rusak manusia itu. Nah, di tengah-tengah seperti itulah Yesus Kristus. Di tengah-tengah seperti itulah Tuhan hadir. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak bina. Oleh karena apa? Bukan karena kegantengan kita,
bukan karena kecantikan kita. Dia tinggalkan sorga. Roibana anak kontak tinggi coba. Amang buruk ko bagay jong dinay coba ilu bandarwa tu bertimion. Dia datang ke dunia bukan karena kekayaan kita. Oh, masih gudang do depositum. Kekayaanmu begitu banyak, makanya saya datang ke dunia ini. Oh no. Tetapi tadi dikatakan karena begitu besar, ngambil dia di dok mesti begitu. Coba bayangkan itu, saya tidak bisa membayangkan seperti apa itu. Karena begitu besar. Molo dong doli medokon macai holong dorohak butuh macai. Berarti bukan hanya sekedar holong, lebih dari itu. Nah, oleh karena inilah Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini. Dia tidak melihat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dia tidak melihat pemberontakan yang sudah dilakukan oleh manusia. Tetapi dikatakan tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hanya kasih-Nya saja. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita itu tadi kata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dosa manusia, Yesus gak perlu hadir di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya dikatakan hari ini Kristus Tuhan telah lahir, puji Tuhan. Juru selamat dunia telah lahir. Ini sebuah penegasan yang begitu luar biasa sekarang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Berarti tidak ada juru selamat yang lain. Itu sebabnya manusia memerlukan yang namanya juru selamat. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tidak mampu. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jangankan menyelamatkan orang lain, menyelamatkan dirinya sendiri pun boi ibadah. Karena apa? Karena dia sudah rusak. Gambar Allah yang ada di dalam dirinya sudah rusak. Rusak total. Puji Tuhan. Engkau membutuhkan juru selamat. Hidupmu membutuhkan juru selamat. Keluargamu membutuhkan juru selamat. Saudaramu membutuhkan juru selamat. Dan dipertegas di situ, saudaraku, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan. Siapakah dia? Siapakah dia? Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya dunia ini membutuhkan sosok, membutuhkan pribadi Yesus Kristus. Karena apa? Karena tanpa Yesus Kristus manusia tidak mungkin selamat. Tanpa Dia manusia tidak akan selamat. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Natal pengorbanan yang membawa sukacita, puji Tuhan. Pengorbanan Tuhan, Dia datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Dan sukacitanya saudaraku, maka setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, puji Tuhan. Natal merupakan pengorbanan yang membawa kepada sukacita, puji Tuhan. Haleluya. Itulah Natal sesungguhnya.
Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang walaupun saat ini kehidupan kita begitu pahit, begitu menyakitkan, begitu menyulitkan, tetapi ketika Natal hadir di dalam hidupmu, maka penderitaan itu, pengorbanan itu akan membawa engkau kepada satu kata, yaitu sukacita. Puji Tuhan. Pengorbanan membawa kepada sukacita. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang ada ketika Yesus lahir. Maria, apa yang dikorbankan oleh Maria? Maria itu bukan perempuan jalang. Maria itu bukan perempuan tidak benar. Tetapi dikatakan bahwa Maria itu adalah perempuan yang suci. Maaf Bapak Ibu. Sehingga itu yang dia korbankan ketika berita keselamatan itu sampai dia ke telinganya. Walaupun secara jasmani mungkin dia menolak, tetapi dia katakan, jadilah padaku seperti apa yang engkau firmankan. Dengan kata lain, dia korbankan harga dirinya. Puji Tuhan. Dia tidak katakan apa-apa, malunya nanti saya. Apa yang dikatakan papa saya, mama saya, apa yang dikatakan keluarga saya. Maria, kamu kan belum punya suami. Tetapi kok jadi begini Maria? Kalau orang dunia katakan, apa kata dunia? Lalu kita lihat juga Yusuf, tunangan daripada Maria. Lelaki mana Bapak Ibu senang ketika tunangannya? Ya kan? Dia tunggulah seruan si Yusuf. Aduh, mantap kamu Maria. Tetapi Yusuf mau menerima kenyataan itu. Karena apa? Karena apa yang terjadi dalam diri Maria adalah pekerjaan Tuhan, adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hubungan mereka tetap terjalin. Bahkan firman Tuhan, Yusuf mau menerima Maria sebagai istrinya. Yusuf juga berkorban, Maria juga berkorban. Tetapi pengorbanan tidak tinggal pengorbanan. Ketika Maria berkorban, ketika Yusuf berkorban, maka ada sukacita yang mereka alami. Puji Tuhan. Demikian juga para gembala-gembala. Apa yang dikorbankan oleh para gembala-gembala? Firman Tuhan katakan, ketika malaikat datang ke menghampiri mereka, menyampaikan berita yang sangat luar biasa itu, mereka sedang berada di padang, menggembalakan, sedang menjaga ternaknya. Bapak Ibu, kenapa di padang itu harus mereka jaga? Karena banyak binatang buas, karena banyak pencuri, itu makanya mereka di situ. Jadi kalau tidak mereka jaga itu ternaknya, kambing dombanya, alamat habis. Saudara mengerti maksud saya? Tetapi ketika berita itu sampai ke telinga mereka, firman Tuhan katakan mereka dengan cepat-cepat meninggalkan tempat mereka, meninggalkan ternak mereka. Mereka tidak pikirkan lagi, oh nanti ternak kami ini dicuri orang, nanti ternak kami ini dimakan binatang buas.
Waktu masih ada kan, esok masih ada. Ada untuk hari subut. Sonakan ingat ida, sabar me ida dah. Bulan depan mat. Terus si ida ni kan tujuh bulan. Ngalas rohana, bulan depan janji. Madawak nama, cair nama. Karena sudah janji bulan depan cair. Dia pun sudah punya cita-cita beli ini, kasih uang sekolah ini, sini ke sini. Dibuka itu. Aduh, maju ida. Subuh maru ida dah. Besok datang. Tetapi para gembala-gembala itu tidak mengatakan seperti itu. Tunggu dulu matahari terbit. Kalau matahari terbit, minimal pencuri sudah mulai was-was. Minimal binatang buas sudah mulai was-was. Beda dulu was-wasnya di tipi gula. Kita tunggu dulu terbit matahari baru kita berangkat ke sana. Tetapi firman Tuhan katakan mereka bergegas-gegas lalu meninggalkan barang mereka, lalu meninggalkan ternak mereka, dan mereka pergi melihat bayi yang sudah dibungkus dengan lampin terbaring di dalam perut. Orang-orang Majus juga demikian. Ada pengorbanan yang mereka lakukan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Natal pengorbanan yang membawa kepada sukacita. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan jemaat Tuhan? Sudahkah kita berkorban demi Tuhan kita untuk Tuhan kita? Atau kita masih berlea-lea di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Kalau kita renungkan kembali, kalau kita hitung-hitung kembali perjalanan kerohanian kita 1 tahun ini, 3% mah di Leoko waktumu roh itu so. Berapa persen Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu berkata besok tanggal 20 Mei kebaktian. Tahu tanggal 20. Tanggal 20 itu Mei kebaktian. Tahu tanggal 20 itu. Tanggal 6 Mei. Hidup kita seperti itu besok. Dan urusan kita dengan Tuhan juga seperti itu. Besok dan besok. Sampai Tuhan datang kita katakan besok. Akhirnya tertutup pintu parasiani. Saya ditutupi dan 5 hal lagi. Maaf, saya tidak mengenal kamu. Sakit Bapak Ibu. Mula dong mendukut tuamuna, damang dodaina. Ay sino tayo? Enak tutan dong ba? Sakit enggak? Sakitnya itu di sini. Sakit Bapak Ibu. Renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Natal adalah pengorbanan yang membawa kepada sukacita. Pengorbanan tidak tinggal pengorbanan. Jangan pernah jemaat Tuhan yang ada di tempat ini mengatakan, sia-sia dosa pengorbanan saya. Apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan di gereja, di tengah-tengah keluarga saya, semuanya sia-sia, nggak ada gunanya. Kalau kita lihat Tuhan berkorban untuk manusia, dan sia-sia, ada sukacita. Maria berkorban, ada sukacita. Yusuf berkorban, ada sukacita.
Gembala-gembala berkorban, ada sukacita. Orang Majus berkorban, ada sukacita. Saya berkorban, Bapak Ibu berkorban, ada sukacita. Puji Tuhan. Hari ini bagimu telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit.